Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 9 Agustus 2022. Malam ini kita akan update perkembangan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi 8 Agustus 2022. Ya, jadi ada beberapa saham yang sudah masuk ya. Nanti kita akan bahas. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya, Bapak Ibu bisa masukkan di kolom komentar ya. Ketikkan kode saham dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftok berikutnya ya. Malam ini secara spesial kita akan membahas saham grup Bakri yang lainnya, yaitu adalah Dewa. Minggu lalu kita sudah membahas terkait koreksi bumi, kemudian sebelum-sebelumnya juga potensi saham bumi. Bulan Februari yang lalu kita membahas energi, BRMS dan sebagainya. Nah, di bulan Agustus ini masih ada ternyata saham grup Bakri yang belum mengalami kenaikan signifikan. Nah, banyak konsultasi yang menanyakan potensi saham ini, apakah saham ini berpotensi menyusul bumi, BRMS dan energi ini pertanyaan banyak ya. Jadi kita akan jawab di Yeftok malam ini bagaimana pandangan kami, bagaimana prediksi kami, apakah masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang ini ya kita akan masuk dulu ke IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG menguat ya, namun kebetulan ya tepat di uptrend line ya. Bukan uptrend line. Ini adalah upper line ya, konsolidasi yang kami bahas di stock call. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah membaca stock call bahwa IHSG masih menguji atau mendekati target peak, yaitu di 7.100-an ya, 7.000. Hari ini penguatannya di 7.140 ya, 7.144. Dan terjadi penurunan di sesi kedua ini H4 ya. Kita coba melihat daily. Nah, seperti ini ya. Jadi terbentuk candle seperti ini, dan ini kita harapkan besok bisa breakout, namun lagi-lagi ya karena ini sudah naik cukup tinggi, idealnya memang ada koreksi dulu, setidaknya meretest support di 7.040 atau 7.000, level psikologis 7.000 begitu ya. Jadi ini sudah cukup tinggi, harus berhati-hati, utamanya saham-saham yang bergerak membentuk IHSG ya, atau ya bisa dikatakan saham-saham yang berkorelasi signifikan dengan IHSG. Kita lanjutkan ke pembahasan saham ya, supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama kita bahas adalah dari Pak Hotma. HTM tutupan pas di 400. Saya masih simpan sisanya Pak, tadi sudah di TP take profit ya, take profit arahan di konsultasi. Gimana kelanjutan ini saham masih kuat nggak? Jadi ini HTM ini berarti Pak Hotma ini ikuti PTR ya, ikuti PTR. Nih ya konsultasinya di harga pembeliannya 212 ini ya kalau nggak salah. Terus tadi jam 9 lebih 28 ya, ini advisor kami menjawab sebaiknya di TP dulu di 430 ini ya, 430-an. Tadi sempat naik kalau nggak salah di 450 ya. Coba kita cek HTM. Kemarin kita sudah bahas HTM dengan Arko ya. Targetnya adalah untuk HTM di level 400, level psikologis 400. Kebetulan hari ini penutupannya tepat di target yang kita sampaikan di Yeftok kemarin. Bagaimana kelanjutan, masih ada potensi naik atau tidak? Saham ini luar biasa agresif ya, naik dan turunnya ini. Kalau kita lihat dari fase koreksinya ini masih dalam tren naik ya. Jadi koreksi seperti ini sangat wajar setelah dia mengalami kenaikan signifikan, kemudian dia terjadi koreksi, itu adalah hal yang wajar selama dia tidak mematahkan tren naiknya. Kita coba lihat bagaimana potensinya, potensi koreksi ini, apakah masih turun lagi atau bagaimana. Nah, ini di sini kita lihat dari target turunnya. Target turun terdekat itu sudah mencapai level 380 tadi ya, yaitu di 0,2. Harusnya ada koreksi yang masih wajar di 338. Itu cukup jauh dengan harga 400, sehingga ya mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton kemarin harusnya tidak lagi berani untuk membeli di harga di atas 400 karena target kami pun di 400 begitu ya. Jadi di sini saran terakhir adalah jual di 400 ya, proteksi di 400 harusnya sudah terproteksi ya, sudah take profit
profitnya 100% ya, jadi ya harusnya disyukuri ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah dijual, berapakah target buybacknya? Ya paling tidak di 380 ini terdekat. Kalau dia koreksinya sangat sangat kecil. Nah, kemudian kalau koreksi idealnya bisa sampai dengan 330-an ya. 330 ini. Nah, kalau misalkan best price di berapa? Best price bisa di bawah 300 ini yang harus diantisipasi, karena saham ini memang saham baru dan relatif ya masih akan sangat fluktuatif ya dari segi rentang geraknya juga. Sekarang ini kan apalagi dibatasi dengan 6%, 7% ARB-nya, jadi sangat mudah untuk ARB. Jadi kami sih belum rekomen untuk membeli di harga saat ini, karena ya, terakhir kita beli di harga 200-an itu ya cukup, itu sudah oke pembeliannya. Kalau misalkan buyback lagi mungkin ya tadi 300-an, 330-an, itu pun kita perlu melihat lagi bagaimana reaksi di situ. Dan juga mungkin bagusnya memang di bawah 300. Bagusnya ya best price-nya di bawah 300 ya. Begitu kira-kira. Jadi sesuai dengan arahan di konsultasi ya. Jadi sebaiknya dijual di 430-an itu, kemudian sisanya ya. Ini misalkan Anda mengikuti instruksi PTR kan pembelian maksimal 15%. Misalkan Anda punya misalkan 15, TP sebagian itu bisa diartikan 5 sampai dengan 10 PV. Kalau misalkan 5 sampai dengan 10 PV Anda jual, sisanya 5 PV itu Anda bisa hold untuk ekspektasi kita bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, kemudian proteksinya harus 400. Kenapa proteksi 400? Itu tadi, kalau turun di 400 Anda bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah, dan itu melindungi profit yang sudah Anda bisa kantongi daripada ternyata sahamnya kembali lagi, karena sangat banyak saham yang naik signifikan kemudian jatuh begitu saja. Itu yang harus diantisipasi, jangan sampai profit yang sebegitu besar menghilang ya gitu. Oke, kira-kira begitu untuk HTM. Jadi harus kita bijaksana ya, kalau kita sudah dikasih profit apalagi sudah melebihi ekspektasi kita ya direalisasikan, entah itu sebagian atau semua ya, karena trading ya nanti kita akan cari peluang lagi gitu ya, saham yang lain gitu ya untuk HTM. Oke, kemudian lanjut ke Pak Freddy, mohon analisa apakah saham BP masih bisa naik mendekati target all time high-nya di 270-an, masih hold di harga yang sangat-sangat rendah. Berapa ya sangat-sangat rendah ini BP? Apakah di harga bottom 50 atau di berapa? Sejauh ini masih uptrend ya, dalam artian uptrend ini selama dia masih uptrend berarti kan masih bisa naik lagi, dan dia akan membentuk level tinggi baru kan, seperti itu. Nah, ini uptrendnya ini sementara ini memang masih dalam fase koreksi ya di 0,38. Jadi koreksinya ini masih dalam koreksi yang wajar. Untuk kembali ke 270, peak terakhir tidak di 270 ya, ini 270 ya. All time high. Kita cari all time high. Oh, ini. Menurut saya selama dia masih uptrend masih. Nah, terakhir kita harus tahu kapan dia selesai ya. Nah, di sini kita belajar dari sebelum-sebelumnya. Pertama, apabila dia menguji peak. Ya, ini misalkan posisi saat ini di sini ya. Misalkan posisi saat ini di sini, kemudian dia turun dan rebound, dan dia menguji ini berhasil atau tidak, itu yang menentukan. Nah, sekarang ini dia sedang menguji. Kalau dia gagal, selesai, berarti untuk probabilitas untuk naik ke 270 ini kecil kemungkinan. Ada tapi kecil. Nah, kalau misalkan berhasil berarti lanjut uptrend kan. Nah, sekarang ini ada peak di 220. Nah, sebelum kita melihat di 270 tentu saja kita harus melihat pengujian di 220-an ini ya. Kalau dia berhasil berarti lanjut, kalau tidak berarti ya take profit. Gitu ya, kalau saya seperti itu, karena dilihat dari pola sebelumnya seperti itu. Kalau dia gagal melewati peak sebelumnya, selesai. Seperti ini berkali-kali ya. Misalkan ini pun kenaikan kecil-kecil pun kalau dia gagal melewati resist tersebut, kemungkinan dia akan kembali turun. Ya, seperti itu. Ini juga pernah rally di tahun 2017, kemudian dia gagal melewati, sempat berhasil namun kembali rejection dan turun atau false break kita sebut, kembali ke 150, berarti kita proteksi atau kita take profit atau cut profit, seperti itu.
Karena secara probabilitas seperti itu. Ini berkali-kali ya, kalau dia gagal dia turun. Ya, gagal melewati peak sebelumnya. Nah, peak saat ini yang menentukan dia lanjut atau tidak itu di 220-an. Menurut saya seperti itu. Oke, cukup ya Pak Freddy. Semoga menjawab. Bagaimana dengan saham NICL untuk trading? NICL hari ini naik ke 102 ya. Harusnya nih potensi swingnya masih lanjut ya. Ini wave C nya sudah selesai, berarti dia lanjutkan untuk wave naik. Bisa sih untuk trading di harga, memang sudah naik ya. Ini kalau tidak salah juga ada konsultasi tadi NICL. Sebentar, saya tunjukkan targetnya apakah sudah terlalu tinggi atau belum gitu ya. Nah, ini kita cocokkan supaya kalau member ada yang nonton dan konsultasi akan sesuai, saya update di sini ya. NICL sebentar ya, saya carikan dulu untuk juga Bapak Ibu biar tahu seperti apa sih kalau Anda jadi member dan konsultasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini ya contohnya NICL. Ini konsultasi tanggal 19 Juli dan tadi beliau minta update. Kalau tidak salah konsultasi, jadi kita perlu tunjukkan nih seperti ini. Ini adalah konsultasi tanggal 19 Juli ya waktu itu. Jadi waktu itu NICL masih di harga 85. Jadi sarannya adalah untuk swing NICL bagusnya tunggu break 88 dan TP di 102. Proteksi ideal di 82. Nah, ini ya. Tanggal 19 Juli itu di sini ya. Nah, ini. Kemudian disarankan break di berapa tadi? Di 82. Sorry. Bukan di 82. Break di 88. Ya, 88 artinya terjadi pada 20, ya ini ya, terjadi pada 22 Juli ya. Jadi ini adalah momentum buy yang bagus untuk NICL. Nah, saat ini sudah 102 berarti sudah mencapai target. Tapi tadi diupdate ya, diupdate dan ini targetnya ya. Target terbarunya. Nah, ini update-nya tadi. Ini tadi jam 11.50 ya. Jadi sesi penutupan pagi. Target selanjutnya adalah 107 dan 116. Ya, jadi masih bisa naik lagi 117 ya, ke atas 110 ke atas, berarti masih ada potensi upside yang harusnya cukup besar, dengan artinya untuk dibeli di harga saat ini pun memang risknya akan berbeda apabila kita beli dengan breakout di 88 tadi sesuai dengan arahan di konsultasi salah satu member ya. Jadi sekarang ini misalkan dikasih koreksi di 100 atau ke bawah 100, misalkan di 98 itu bagus banget karena risknya kita bisa batasi di support terdekat yaitu di 91 menjadi 7%. Berbeda halnya kalau misalkan beli di harga terakhir di harga 102, risknya menjadi 11%, dan ini probability untuk turunnya masih ada karena turun ke sini pun dia masih proses naik atau membentuk rounding gitu ya. Nah, dengan potensial upside yang saat ini di harga saat ini per harga saat ini paling tidak di 118 117 itu sekitar 14%. Nah, kalau Anda belinya selain risknya lebih rendah, potensial upside-nya juga lebih signifikan yaitu sekitar hampir 20% ya, 19%. Jadi ini menarik kalau misalkan ada koreksi dulu ya. Tapi walaupun beli di harga saat ini, Anda bisa proteksi juga di resist konsolidasi di bawahnya. Misalkan kalau resist konsolidasinya di 97 ini atau peak sebelumnya adalah 97-98, Anda bisa proteksi di 95 seperti itu. Artinya kalau dia balik ke situ dia bisa konsolidasi lanjut. Seperti itu ya, tapi hari ini NICL naik dengan volume yang cukup signifikan sehingga probabilitas untuk lanjut naiknya cukup besar. Dari Pak Teddy,
Bali semakin tinggi Pak, kemarin sempat beli sedikit ikut PIR, bagaimana ya? Kita masih hold Bali ya, jadi sedikit banyak itu memang sangat tergantung kalau sesuai dengan arahan di PIR, ada di stock pick, ada target alokasinya ya. Yang jelas ini saham masih sementara ini memang masih sudah mencapai target, namun sebentar ya, saya cek dulu targetnya apakah sudah tercapai atau belum. Karena saya juga nggak hafal semua saham ya, nggak hafal targetnya berapa. Jadi kalau bagaimana itu artinya ada kemungkinan dua, mau take profit atau mau nambah. Kalau nambah jelas sudah naik 30-an% ya, tentu saja ini sudah tidak menarik lagi untuk ditambah. Kalau kemarin sempat turun-turun di bawah dekat 900 mungkin Anda bisa tambah. Tapi kalau harga saat ini tentu saja sudah tidak menarik lagi untuk ditambah, risknya sudah berbeda. Jadi sebentar ya, ini dia, ini ya. Jadi stock picknya saya cek dulu, ini targetnya berapa. Jadi sekarang ini kemungkinan sudah ditarget karena sudah naik 30% paling tidak di target pertama ya. Ini sudah di target pertama ya, di 1100, berarti sudah di atas target 1 yaitu di area 1080 ya. Ini stock pick edisi 12 Juni sekitar ya sebulanan lebih yang lalu ya. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan ya. Saham ini sudah menunjukkan performance yang bagus ya. Ini adalah investasi yang memang tidak perlu menunggu lama menurut saya, karena kami setelah update 2 tahun yang lalu dengan Marathoner, memang mayoritas rekomendasi stock pick yang baru memang lebih cepat ya, karena itu tadi yang kemarin kita jelaskan, kami tidak hanya melihat fundamental tapi juga kita mencari momentum agar investasi lebih menghasilkan lebih baik secara capital gain dan juga waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan kita tidak melihat teknikalnya gitu ya. Nah, kita update terus menerus. Tentu saja ada adopsi tertentu dari sistem private trading room yang juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagaimana performance PTR ya. Kita duplikasi dan kita sesuaikan dengan kebutuhan di PIR karena PIR jangka menengah panjang ya. Makanya sekarang ini Bali, tidak cuma Bali ya, rekomendasi 2 minggu yang lalu pun saat ini sudah posisi plus 10%-an. Jadi ya besok akhir bulan atau awal bulan September kita akan mengeluarkan rekomendasi baru untuk PIR dan PIRS. Ada sekitar, sekarang ini sedang dalam pemantauan ada sekitar 3, jadi kita akan ambil 2 atau 1. Jadi akhir bulan besok kita harapkan IHSG bisa bagus, tetap bertahan dan uptrend ya. Jadi supaya marketnya cukup mendukung untuk banyak saham naik ya. Tentu saja pilihan-pilihan kami juga ikut naik. Gitu. Untuk Bali, untuk beli lagi, ini pertanyaannya soalnya nggak jelas ya. Maksudnya pertanyaannya ini mau nambah atau bagaimana take profit. Kalau mau take profit boleh sebagian, tapi karena ini ada embel-embel beli sedikit, ini saya nggak tahu berapa persen, karena sedikit atau banyak itu harus juga dikuantifikasi berapa supaya kita juga bisa memberikan saran. Kalau sedikit banyak kan setiap orang beda-beda. Nah makanya sebutkan berapa PV misalkan, supaya kita bisa menyarankan berapa kira-kira yang dikurangi dan berapa yang hold. Yang jelas ini masih memiliki potensi besar untuk ke target kedua dan ketiga. Target kedua dan ketiganya mah jauh banget ya, masih di 1.500 dan 2.000 ya. Naik hampir 100% ya potensinya ya. Itu saja. Oke gitu ya kira-kira untuk Bali. Kalau misalkan Anda ikut PIR ya perhatikan instruksi di layanan PIR. Tolong analisa teknikal MNCN. MNCN terakhir sudah mengalami kenaikan dan sangat agresif turunnya ya, luar biasa memang ini ya. Karakteristik sahamnya MNC Group yang ini memang seperti ini ya. Kita perhatikan wave-nya adalah wave swing, memang saham ini tidak bisa di hold ya. Sementara ini ya contoh-contohnya wave-nya. Ini adalah wave swing. Dia bisa rally namun turunnya nanti akan sangat signifikan. Bisa kembali. Apalagi saat ini kan relatif masih memang konsolidasi ya. Ini konsolidasinya ya, kita anggap ini konsolidasi lah. Resistnya 1050, 1100, supportnya di 900 dan
840. Nah, saat ini kemungkinan akan mendekati support konsolidasi terdekat di 920 sampai dengan 900. Seperti itu. Jadi ini untuk swing sangat menarik karena secara persentase misalkan dari support ke resist itu kita bisa mencari di atas 10% gitu ya. Tentu saja ya, ini sekali lagi momentum belinya harus tepat ya. Gitu. MTech dari Pak Nelson. Bahas saham MTech, kita cuma bahas berarti teknikalnya saja ya. MTech masih naik ya sepertinya MTech. Nah, ini baru saja mematahkan tren turun dan sepertinya ini akan melanjutkan pullback karena ini pullbacknya ini baru kemarin setelah dia turun cukup signifikan ya. Sekarang ini saham ARB itu sangat gampang ya. 7% sudah ARB, jadi mungkin tidak hanya saham gorengan yang bisa ARB, tapi saham-saham blue chip pun bisa ARB loh ya, dalam kondisi tertentu ya. Nah, ini kita tunggu nih Bursa Efek kapan nih bisa menormalkan jam trading kita sampai dengan jam 4 sore dan juga mengembalikan batas penurunan ya, batas penurunan. Kita harapkan bisa karena itu juga akan menguntungkan khususnya private trading room yang juga trading dan juga mungkin trader yang lain. Tentu saja karena juga menguntungkan Bursa Efek dan sekuritas-sekuritas karena transaksinya akan lebih besar, lebih banyak dan sebagainya ya. Gitu. Nah, sekarang ini break dari 0,38 harusnya potensinya ke arah resist gap yaitu di 2390 terdekat ada di 2290 itu ya. Oke, ini ya dari Pak Beni, Dewa Susul Bumi, ini salah satu pertanyaan di konsultasi. Sangat banyak yang menanyakan saham Dewa, tapi mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau di kami minimal saham itu harganya adalah 70 ya. Nah, sedangkan Dewa hari ini baru menyentuh 70, jadi tentu saja belum bisa direkomendasikan meskipun ada potensi. Jadi saham Dewa itu potensinya mulai muncul ketika break 65 tadi sesi siang ya. Sesi siang tadi saya perhatikan konsultasi mulai banyak karena dia break 65. Namun kalau misalkan mau beli pun secara personal boleh, tapi kita memang belum bisa rekomendasikan. Pembahasan terakhir ini 65 ini adalah resist penentunya. Artinya apa? Artinya apabila ini tembus, potensi lanjutnya adalah ke upper shadow di 79. Apakah bisa menyusul bumi yang saat ini di harga di atas 100 gitu ya? Kalau kita lihat dari potensinya sih harusnya ada ke paling tidak di 90-an ya. Di 97 sampai dengan 100 ya. Jadi itu terdekat setelah 79 ya. Jadi kita harapkan Dewa ini masih berpotensi untuk lanjut naik dengan kenaikan yang signifikan seperti ini. Proses ke sini tentu saja ada koreksi-koreksinya. Mungkin ada koreksi dulu di 66 atau 65, itu hal yang wajar ya. Jadi ini proses naik seperti ini. Misalkan ketika dia menguji resist kemudian rejection dan breakout, dia spike ya, rally. Nah, ini hari ini dengan volume yang cukup signifikan harusnya ada potensi untuk lanjut paling tidak ke 79, kemudian baru nanti akan ada koreksi seperti halnya bumi dari 69 atau 70 naik ke 80, itu ada proses break dari situ ya. Oke, jadi apakah saham Dewa berpotensi lanjut? Berpotensi, probabilitasnya besar ya. Menyusul bumi, energi dan BRMS menurut saya ada potensi, namun kita akan lihat dulu dua target ini ya. Kita akan ikuti prosesnya seperti itu. Oke, semoga Talk malam ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton Talk secara gratis. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saham apa yang akan kita bahas di Talk selanjutnya. Silahkan tulis kode sahamnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Talk selanjutnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi ini adalah opini, analisa dan prediksi, bisa benar dan bisa salah. Analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan patuhi trading plan atau investing plan tersebut sesuai dengan strategi Anda masing-masing. Selamat malam dan selamat beristirahat.